Bang, ini saya tuh lagi nyari casing PC, tapi ternyata, banyak banget pilihannya ya. Banyak banget gitu brand-brand casing ini tuh. Ya iyalah, karena kan minat dan kebutuhan keinginan orang tuh beda-beda. Makanya. Oh gitu ya. Terus abang punya rekomendasi casing PC gaming untuk saya nggak? Kalau rekomendasi buat kamu, karena saya nggak tahu kamu mau komponen apa, jadi saya nggak punya rekomendasi. Tapi ada nih, saya punya 3 casing baru. Nah, mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kamu. Mau lihat nggak? Boleh bang. Apa-apa aja. Udah, nih. Oke, nih yang pertama CK560. Wah, nih. Terus ada CH510. Terus yang terakhir, ini yang paling terjangkau adalah CC560. Ketiga casing ini masuk ke kelas mid tower. Casing ini berukuran mid tower, jadi kamu bisa pakai motherboard mini ITX, micro ITX, sama ATX. Tapi saya sarankan supaya nggak terlalu kopong nanti pas dirakit, pakai mobo micro ATX atau ATX saja. Nah, khusus CH510 dan CK560 ini udah support mobo eATX, jadi sedikit lebih lebar. Kita lihat dari masing-masing dimensi. CC560 punya panjang 416 kali lebar 210 dan tingginya 477. CH510 panjangnya 435 kali lebar 230 dan tingginya 471 mm. Dan CK560 panjangnya 456, lebarnya 230 dan tingginya 471 mm. Nah, kelihatan kan dari dimensinya kedua casing ini tuh lebih panjang, makanya support mobo eATX. Semua casing ini tuh berbasiskan bahan ABS, SPCC, dan tempered glass. Namun yang paling berat di CK560 ini, sekitar 8 kg. Berat ya. Sekarang untuk support fan atau radiatornya, jika mau pasang IO water cooler. Semua casing ini tuh bisa dipasang 3 kali 120 fan di bagian depan. Sekaligus dipasang radiator 360 juga bisa ya di depan. Kalau untuk fan 140 hanya cukup 2 fan saja. Kalau di bagian atas casing bisa dipasang 2 kali 120 atau 140 mm fan. Kecuali yang CH510 masih bisa dipasangkan 3 kali 120 fan atau radiator 360. Kalau urusan exhaust di belakang, semua casing bisa dipasangkan fan 120 mm. Kecuali CH510 dan CK560 bisa support fan 140 mm. Nah, sekarang untuk support CPU cooler dan panjang VGA card. Ini penting, jangan sampai salah beli. CC560 support VGA panjang up to 370 mm. Kalau untuk CPU cooler up to 163 mm maksimum tingginya ya. Nanti kalau misalkan kelebihan nggak bisa ditutup si tempered glassnya kan jadi repot ya. Kalau untuk si CH510 dan CK560 support panjang VGA card up to 380 mm. Jadi aman. Untuk VGA sekelas RTX 4090 yang 3 fan masih muat. Apalagi yang CH510 sudah ada penyangga VGA card, dua-duanya juga ada penyangga VGA card atau bracket VGA card. Ini bermanfaat banget. Kalau mau pakai VGA card yang panjang, nggak usah beli holder VGA lagi. Kalau untuk support CPU coolernya maksimum di 175 mm. Nah, si cooler deep cool ini aja yang udah kelihatan cukup bongsor besar aja, panjangnya cuma 160 mm aja. Jadi di ketiga casing ini tuh muat. Sekarang kita lihat sekilas dari harga yang paling terjangkau dulu ya, si CC560 yang sudah include 4 fan LED. Warnanya cuma satu aja ini. Set kirinya ada tempered glass 4 mm, bagian dalamnya bermaterial SPCC 0,6 sampai 0,7. Ya, ini standar untuk casing. Bisa dipasang 2 hard disk 3,5 dan 3 SSD 2,5. Kabel manajemen cukup ini lega juga sih sebetulnya ya. Asal nggak terlalu banyak kabel RGB dan commander aja nih di sininya. Nanti agak susah nutupnya. Tapi kalau saya lihat-lihat sih lumayan lega lah ini untuk kabel manajemen. Lanjut, jenis airflow-nya ini dari depan intake-nya dan exhaust-nya ini ke belakang dan ke atas. Di bagian front ini bisa dilepas untuk pemasangan fan. Dust filternya di sini hanya ada di atas dan di bawah saja. Jadi hanya 2 ya. Di depannya nggak ada nih. Untuk port I/O-nya tersedia 1 kali USB 3.0, 1 kali USB 2.0, ada port audio, tombol power, dan tombol reset.
Untuk CH510 hanya diberikan satu fan 120 mm non-RGB. Tempered glass-nya 4 mm. Cara bukanya ini cukup ditarik aja karena ini tuh modenya magnetik. Saya suka dengan mode magnetik seperti ini, lebih simpel kalau mau bongkar pasang komponen di dalam casing. Tep-tep, nah gitu aja ya. Casing ini tuh lebih kerasa kokoh karena material SPCC itu di sini lebih banyak. Bagian depannya ini bisa dilepas, ini bahannya SPCC juga. Sudah ada dust filternya di depan, berguna supaya komponen PC nggak cepat berdebu. Jadi total ada 3 dust filter. Untuk kabel manajemen ini hampir sama dengan si CC560, masih cukup lega. Mode airflow ini intake-nya bisa dari depan samping ya, dan dari bawah. Lalu exhaust-nya ini ke atas dan ke belakang. Komponen di dalam lebih adem, jika udara segar tuh ya memang lebih banyak masuk ya. Untuk front I/O ada 2 kali USB 3.0, audio power, dan reset. Ditambah lagi nih penting ada stand untuk gantungan headset. Ih, keren banget. Fitur kecil tapi bermanfaat. Sama halnya kayak stand PGA atau bracket PGA yang ada di dalam casing ini. Saya suka dengan upgrade-nya. Casing terakhir CK560 sudah include 3 fan RGB dan 1 fan non-RGB, tapi 140 mm yang non-RGB-nya. Nah, casing ini tuh kerasa lebih kokoh dari kedua casing tadi. Bagian depannya ketika dibuka ada 3 bagian, koper depan, dust filter, lalu koper front bezel ya. Jadi semua instalasinya ini ternyata gampang banget dilepas. Nggak usah pakai obeng, pakai tangan aja udah bisa. Jadi kalau mau bersihkan dust filternya gampang banget. Side kiri ini tuh full tempered glass ya, jadi bautnya ini disimpan di belakang. Di bagian manajemen kabel sangat lega. Disediakan juga rubber grommet kabel manajemen power supply ke Mobo ya, supaya terlihat nggak berantakan. Nah ini nih, jalur-jalur ini. Support 2 harddisk 3,5, SSD 2,5, masih bisa ditambah 2 SSD 2,5 lagi di dalamnya kalau mau ya. Terus slot expansionnya sudah mode lepas pasang, jadi nggak usah dipatahin, nantinya bakalan terlihat rapih kalau modenya dibaut seperti ini. Sama dengan si CH510 tadi. Di casing ini ada PGA bracket juga untuk menahan PGA card yang panjang supaya tidak bengkok nanti si PGA cardnya atau patah ya, amit-amit juga ya. Bahkan bisa di-adjustable dan disesuaikan posisinya hampir sama seperti yang ada di CH510. Kalau urusan airflow jelas nggak usah ditanya, sudah paling bagus ini. Intake-nya di depan, exhaust-nya ke atas dan ke belakang. Nah, untuk harga dan kualitas tentunya ya ada harga, ada kualitas juga ya. Saya lihat di e-commerce si Deepcool CC560 ini di harga 715 ribuan. Deepcool CH510 ini berada di 999 ribuan. Dan Deepcool CK560 ini berada di 1.279 ribuan. Nah, semuanya udah, jadi kalian mau pilih casing yang seperti apa? Nah, jadi saran saya sih kalau cuman cari estetika dan airflow aja, si CC560 yang harganya 700 ribuan ini bisa menjadi salah satu solusinya. Tapi nih, kalau misalkan kalian rencananya mau pakai PGA card yang mid end ke atas, apalagi ini ya, pakai PGA card yang 3 fan, ya tentu kedua casing yang ini bisa masuk nominasinya. Ditambah lagi nih, apalagi kalau misalkan kalian, oh iya ini ya ada tambahan untuk headsetnya juga, keren banget nih. Kalau misalkan kamu yang memang cari yang estetikanya cantik, build quality-nya bagus ya, terus pengen airflow yang bener-bener mantap banget ya untuk bisa menjaga komponen yang ada di dalamnya, terus rencananya pakai PGA card yang 3 fan, pakai radiator yang 360 gitu kan. Nah, si casing Deepcool CK560 ini yang meskipun harganya 1 jutaan lebih, ini bisa lebih direkomendasikan. Jadi ketiga casing ini tuh punya kelas masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan calon para pembeli si casingnya. Nah, mungkin gitu aja nih. Kira-kira kalau kamu disuruh milih, enakan pilih casing yang mana di antara 3 ini? Coba kasih komentar di bawah, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.